Shalom. Bagaimana? Apakah kita sudah tersenyum untuk hari ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini akan saya bacakan dari kitab Roma 8 ayat 28 sampai 30. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari bacaan renungan yang berjudul Menjadi Serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup. Masalah terbesar seseorang adalah saat ia kehilangan tujuan hidupnya. Umumnya tujuan hidup orang di dunia ini adalah untuk menjadi berhasil, terkenal, dan kaya raya. Sehingga orang berusaha sedemikian keras untuk menjadi sukses. Ada yang bekerja keras untuk merintis sebuah usaha agar menghasilkan uang yang banyak. Ada yang melatih dirinya sedemikian rupa untuk meraih prestasi dan menjadikannya berhasil, terkenal, dan dihormati. Dengan mengorbankan seluruh waktu hidupnya, ada beberapa orang akhirnya sukses dan berhasil mencapai tujuan hidupnya. Tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya gagal mencapai tujuan hidupnya, yang akhirnya menjadi stres, bahkan ada yang ingin mengakhiri hidupnya atau untuk bunuh diri. Tetapi ada juga kelompok orang yang hanya bermalas-malasan dalam berusaha, sehingga hari-harinya hanya untuk melamun dan berandai-andai menjadi orang kaya dan terkenal. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Apa tujuan hidup kita? Ada yang menganggap bahwa tujuan hidup orang percaya juga adalah menjadi orang sukses dan kaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati, kaya, dan berkelimpahan. Kemudian yang lain lagi menganggap bahwa tujuan hidup orang percaya adalah menjadi hamba Tuhan. Tidak peduli diberkati atau tidak, asal sudah melayani Tuhan, maka mereka menganggap sudah memenuhi tujuan hidupnya. Tapi apakah benar seperti itu? Lalu mengapa begitu banyak perselisihan di antara mereka yang sudah melayani? Atau begitu banyak orang percaya yang sukses dan kaya, namun hidupnya penuh rasa khawatir, takut, dan permusuhan?
Firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 3b mengatakan, "Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup sebagai manusia, secara manusiawi?" Kita memang harus melayani Tuhan, tapi menjadi pelayan Tuhan bukanlah tujuan hidup orang percaya. Tuhan juga berjanji akan memberkati anak-anaknya, tapi menjadi kaya atau sukses juga bukanlah tujuan hidup orang-orang percaya. Seperti kata Yesus dalam Markus 8 ayat 36, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya?" Jadi apa tujuan hidup orang percaya? Tujuan orang percaya adalah menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan dan tertulis dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Ayat di atas menegaskan bahwa kita telah dipilihnya dan ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, baik dalam perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, hingga kuasa dan otoritas. Setiap orang memang ditentukan untuk menjalani profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi hamba Tuhan atau bekerja di dunia atau bidang lain. Tapi sebenarnya tujuan hidup kita sama, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa berkata bahwa saat kita sudah melayani Tuhan, maka tujuan hidup kita sudah terpenuhi. Sebab kebenarannya adalah, apakah yang dengan pelayanan yang kita lakukan, kita menjadi serupa dengan Kristus, itulah yang terpenting. Kita bisa saja menyandang gelar seorang pelayan Tuhan, namun jika karakter kita yang pemarah tetap pemarah, yang suka berbuat dosa tetap berbuat dosa, yang pahit hati tetap saja pahit hati, yang tidak suka berdoa semakin tidak ada waktu untuk berdoa karena kesibukan pelayanan atau dalam pekerjaan-pekerjaannya, maka keberhasilan apapun yang mereka peroleh di akhir hidupnya tidak bisa dikatakan sebagai tujuan hidup. Surga tidak memerlukan keberhasilan atau jabatan duniawi kita. Standar yang surga butuhkan adalah karakter Kristus. Profesi atau pelayanan kita adalah alat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Setiap proses gesekan, kesulitan yang kita terima dalam kehidupan atau dalam pelayanan seharusnya menjadi pembentuk kita untuk lebih serupa dengan Kristus. Yang menentukan seberapa berhasil akhir dari kehidupan orang percaya adalah seberapa mirip ia dengan Kristus. Pelayanan seharusnya menjadi alat untuk pembentukan sampai kita benar-benar memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Pelayanan adalah tempat untuk kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus dulu lakukan, yaitu mengasihi sesama, untuk belajar saling mengampuni, untuk saling membangun dan menguatkan, untuk bertumbuh dalam kasih persaudaraan, untuk memperluas kerajaan Allah, dan untuk mengerti kehendak Kristus. Adakah kita hari-hari ini kita hidup dalam tujuan dan rencana Allah? Marilah Bapak Ibu, kita mohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengejar tujuan hidup kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Amin. Tuhan Yesus memberkati.